Jadi bukan Allah di atas, Allah berkuasa di atas, tapi bukan zat Allah yang di atas. Itu kata mereka. Nah, penakwilan seperti ini tidak ada dalilnya. Tidak dari Al-Quran, tidak dari As-Sunnah, tidak pula dari bahasa Arab. Tidak ada ahli bahasa Arab yang mengatakan istawa bermakna istaula, berkuasa. Kecuali seorang Nasrani. Jadi sebenarnya ini berlaku umum. Berlaku umum. Bukan hanya terkait dengan Allah saja. Semua ayat Al-Quran. Bahkan bukan hanya ayat Al-Quran. Dalam pembicaraan kita, maksudnya dalam bahasa Arab, itu berlaku umum. Semua kata-kata itu adalah hakiki. Sesuai secara hakikat, bukan majaz. Ini pada asalnya, hukum asal. Namun bisa saja dipahami secara kiasan kalau ada qarinah, ada indikasi, ada petunjuk yang menunjukkan itu adalah kiasan. Iya. Atau dengan kata lain, kita boleh menakwilkan apabila ada dalil. Jadi salaf tidak menakwilkan, maksudnya kalau takwil itu tanpa dalil. Kalau ada dalilnya boleh. Seperti sering saya contohkan, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, yu'dhin ibnu Adam yasubbud dahar wa ana dahar. Anak Adam menyakiti aku, dia mencela waktu, padahal aku adalah waktu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, la tasubbud dahar, fa inna Allah huwad dahar. Jangan kalian mencaci waktu, karena Allah dia adalah waktu. Apakah kita pahami Allah itu waktu? Atau Allah memiliki nama waktu? Atau waktu adalah sifat Allah? Tidak. Kita harus memahami maknanya adalah Allah pemilik waktu itu, penguasa waktu itu. Kenapa kita tafsirkan begitu? Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Lanjutan hadisnya. Allah berfirman, uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan waktu siang dan malam. Jadi ada dalilnya. Berarti bukan Allah waktu. Allah penguasa waktu, pemilik waktu. Nah, ini contoh penakwilan yang benar, karena ada dalilnya. Adapun penakwilan yang dilakukan oleh golongan-golongan yang menyimpang, itu tidak ada dalilnya. Baik dalil dari Al-Quran atau dari As-Sunnah, bahkan seringkali tidak ada dalil dari segi bahasa. Contoh jemaah sekalian, mereka takwilkan istiwa Allah dengan istilah berkuasa. Istiwa di atas arsy, mereka ingkari Allah di atas arsy. Supaya pengingkarannya halus, mereka tafsirkan istiwa itu bukan berarti di atas, tapi berkuasa. Jadi bukan Allah di atas, Allah berkuasa di atas, tapi bukan zat Allah yang di atas. Itu kata mereka. Nah, penakwilan seperti ini tidak ada dalilnya. Tidak dari Al-Quran, tidak dari As-Sunnah, tidak pula dari bahasa Arab. Tidak ada ahli bahasa Arab yang mengatakan istawa bermakna istaula, berkuasa. Kecuali seorang Nasrani. Saya lupa namanya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ada seorang Nasrani, Al-Akhtal namanya. Dia memang pakar juga bahasa Arab, tapi dia Nasrani. Adapun ulama-ulama Islam yang juga pakar dalam bahasa Arab, lebih pakar daripada dia, nggak ada yang menafsirkan begitu. Itu pun makna istawa, maknanya bukan sekedar berkuasa, tapi berkuasa setelah mengalahkan lawannya. Jadi nggak pantas kalau itu disifatkan kepada Allah. Memangnya Allah bisa berkuasa setelah mengalahkan siapa? Tidak kan? Allah memang maha kuasa.
Nggak ada yang bisa melawan Allah. Nah, ini contoh penakwilan yang tidak berdasarkan dalil. Jadi ini tidak khusus bagi Allah, semuanya. Semua ayat-ayat atau hadis tidak boleh kita keluarkan dari zahirnya kecuali kita punya dalil. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.